warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang perancangan sebuah database yang tidak lebih memiliki 3 tabel dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu tentang penjualan bunga. Dan yang kedua yaitu membuat prosedur untuk melakukan insert pada tabel pertama sambil melakukan mengecek ketersediaan data pada tabel kedua. Dan yang ketiga yaitu membuat trigger untuk suatu data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafawuti Rizkyati dengan NPM 2208 Sebelumnya, untuk melakukan perancangan database ini kita harus membuat flowchart terlebih dahulu. Untuk itu, buka Chrome masing-masing. Lalu pada kali ini saya selanjutnya, sebelum melakukan perancangan untuk membuat prosedur dan lain-lainnya, terlebih dahulu menyambungkan kepada hosting. Dan saya ini memakai web hosting gratis pada ini. Setelah masuk dan login dan registrasi menggunakan email masing-masing, bisa langsung memilih server location. Di sini saya memilih Asia Pasifik. Lalu bisa untuk memulai start new database. Nah, ketika telah muncul seperti ini, maka saya akan masuk ke SQL, membuat koneksi yang baru. Connection name-nya itu terserah. Database dan creatable yang telah ada pada perancangan. Supaya mempersingkat waktu, kemarin saya telah mencoba, jadi tinggal saya copy aja pada query yang telah tersambung pada hosting tadi, commerce dan sales. Ini udah waktunya langsung di run saja. Berhasil. Dan untuk flowers juga berhasil. Dan untuk tabel terakhir ya, dan pada codingan alter table ini digunakan untuk menentukan primary key pada setiap tabel yang telah dibuat tadi. Dan di sini pada tabel customer memiliki primary key yaitu ID customer. Dan pada tabel flower untuk primary key-nya sendiri yaitu ID flower. Dan untuk tabel sales ini memiliki primary key ID sales. Setelah itu kita harus menginput datanya pada tabel masing-masing supaya langsung. Jadi kemarin sudah saya buat lagi untuk percobaan dan berhasil, sehingga tidak akan memakan waktu lama. Ini saya akan langsung copy saja. Setelah itu bisa langsung di run. Maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk tabel kedua yaitu ada flowers, langsung saja
seperti tadi. Kita ulangi stepnya. Prosedur contoh begin dan end ini digunakan supaya blok kode yang dibuat dapat berfungsi dengan baik, sehingga antara mulai dan selesainya dapat tersusun. Lalu karena tadi telah berhasil dan belum saya lakukan untuk ini, maka sekarang bisa untuk di run lagi. Akan saya run supaya dapat memanggil prosedur yang telah kita buat. Setelah berhasil, lalu saatnya memanggil tabel prosedurnya. Nah, seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur yang telah dilakukan pada tabel pertama telah berhasil dan memunculkan output memanggil dan memeriksa prosedur ketersediaan dari tabel. Yang kedua dapat dilakukan seperti kode script yang pertama, cuman pada syarat bintang flop ini kita ganti menjadi flower, maka akan dilakukan pemanggilan untuk tabel kedua yaitu flowers. Maka bisa dilihat di sini tabelnya akan muncul seperti yang telah saya buat sebelumnya. Jadi untuk prosedur itu saja, maka akan dilanjut untuk penjelasan yang selanjutnya yang menjelaskan tentang trigger pada suatu data. Trigger sendiri merupakan objek yang didapat dari aktivitas yang telah diaktifkan secara otomatis ketika suatu peristiwa pada database terjadi pada tabel atau tampilan dalam basis datanya. Dalam peristiwa ini terdapat insert, update, dan delete. Trigger dibagi menjadi dua jenis, yaitu before trigger yang merupakan yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah sebelum peristiwa tersebut terjadi ketika tampilan dalam basis datanya belum berubah. Contoh dalam penggunaan trigger before ini telah melibatkan peristiwa penyisipan, pembaruan, atau penghapusan data, atau bisa menggunakan insert, update, dan delete semuanya. Sedangkan pada trigger after sendiri digunakan untuk menjalankan perintah atau logika serta peristiwa tertentu pada suatu tabel yang hanya melibatkan penyisihan, pembaruan, atau penghapusan data. Jadi pada trigger after ini tidak bisa digunakan untuk yang update. Dan untuk kode scriptnya sendiri seperti yang tertera di sini, yaitu menggunakan script ini. Mari kita jalankan dengan sama menggunakan prosedur ada begin dan end. Di sini menggunakan tabel customer log sehingga akan memperbarui tabel dari customer itu sendiri. Dan ketika dijalankan, sebelumnya harus membuat tabel baru terlebih dahulu supaya dapat menjalankan program dari trigger itu sendiri. Setelah berhasil, maka akan dilanjut di refresh terlebih dahulu supaya masuk ke dalam. Sudah masuk, lalu